Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemahaman Nilai Pancasila sebagai Landasan Percepatan Digital. Sebagai tugas dari mata kuliah Pancasila oleh dosen Ibu Mei Santi MSc. Yang pertama, saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya saya bisa menyelesaikan masalah makalah yang berjudul Pemahaman Nilai Pancasila sebagai Landasan Kecakapan Digital. Dan tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada dosen Pancasila Ibu Mei Santi MSc yang telah memberikan banyak bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan makalah ini, sehingga makalah ini bisa selesai pada waktu yang ditentukan meskipun agak molor sedikit. Langsung saja untuk pendahuluan yang terdiri atas latar belakang. Di masa ini perkembangan kehidupan manusia tidak lepas dari adanya teknologi, termasuk dalam ranah sosial dan pendidikan. Teknologi adalah mencakup segala perangkat yang dapat memudahkan kehidupan manusia, sehingga bangsa yang merdeka pada abad ke-20 ini mengharuskan bangsa Indonesia ikut berlomba-lomba dalam membangun dan melakukan proses peningkatan teknologi agar dapat menanggulangi tantangan-tantangan pada masa ini. Yang paling berperan dalam kehidupan manusia adalah internet. Internet merupakan singkatan dari interconnection networking, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dan terhubung dalam sebuah internet protokol atau IP, mencakup secara luas ke seluruh dunia. Semenjak kemunculan internet pada tahun 1969 dan kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat pada kisaran tahun 93 atau 94. Kehadiran internet telah mampu membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal kebebasan untuk berkomunikasi dan menyebarkan berbagai informasi kepada seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas wilayah geografis. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas meliputi: 1. Bagaimana kehidupan Pancasila di zaman sekarang, bagaimana karakteristik generasi milenial, bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam generasi milenial. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui eksistensi dan kehidupan Pancasila pada masa kini. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui karakteristik dimiliki oleh generasi milenial. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui pengimplementasian nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Pembahasan yang pertama, eksistensi Pancasila di zaman sekarang. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila ada 5 dasar yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pengalaman Pancasila berasal dari nilai-nilai terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang telah diekstrak sedemikian rupa oleh orang-orang hebat pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandang hidup, Pancasila mengandung nilai luhur yang harus dihayati dan dijadikan pedoman oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu sistem nilai, Pancasila telah terbukti kualitasnya di mata dunia sampai dengan saat ini. Lalu bagaimana kondisi Pancasila sebagai pandang hidup bangsa di era globalisasi ini? Hal ini terlihat dari berbagai pesat masuknya dampak globalisasi yang masuk begitu saja ke Indonesia tanpa ditanding aling-aling dan filter. Dampak globalisasi tentu bukan hanya mengenai dampak positif saja. Dampak negatif dari adanya arus tersebut juga berbanding lurus dengan dampak positif yang ditawarkan.
Karakteristik yang selanjutnya adalah karakteristik generasi milenial. Secara bahasa manusia berasal kata manu, sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi. Jadi manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam setiap kehidupan mereka tidak dapat terlepas dari makhluk yang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan interaksi dengan makhluk yang lain. Manusia merupakan makhluk yang terus berkembang mengikuti zaman. Generasi milenial merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pasca tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Bertumbuh di era pergantian abad menjadikan gaya hidup pada generasi mengalami perubahan yang drastis dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi X. Terutama sejak diperkenalkan dengan pemanfaat teknologi, kehidupan sosial pada generasi ini sangat tergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi paling banyak digunakan oleh teknologi berbasis internet. Oleh karena itu generasi ini merupakan generasi dengan tingkat penggunaan internet tertinggi saat ini. Selanjutnya adalah pemahaman nilai Pancasila pada generasi milenial. Pancasila dan generasi milenial merupakan dua hal yang perlu diperhatikan lebih untuk saat ini. Ketimpangan sosial yang terjadi saat ini adalah dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, terhadap nilai-nilai Pancasila. Internalisasi nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa menjadikan masyarakat Indonesia layaknya orang buta yang kehilangan tokatnya. Persoalan ini yang sangat besar dihadapi bangsa dan negara hingga sekarang ialah pembudayaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan efektif dan mendasar. Dalam usaha-usaha untuk meletakkan dasar-dasar masyarakat modern, kita bukan saja menyerap masuk modal teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan dari luar, akan tetapi terbawa masuk pun nilai-nilai sosial dan politik yang berasal dari kebudayaan lain. Masuknya nilai kebudayaan lain makin deras mengalir sejalan dengan kebebasan yang sadar juga kita buka kembali. Era globalisasi menurut adanya berbagai perubahan, demikian juga bangsa Indonesia. Pada saat ini terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Dengan demikian di era globalisasi seperti sekarang ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk setiap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Lebih dari itu, nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa merupakan suatu imperatif yuridis dan imperatif politis karena Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia dalam segi yuridis dan politis. Oleh karena itu, agar nilai Pancasila tidak punah oleh arus globalisasi yang sangat dahsyat, maka implementasi nilai Pancasila tidak dapat ditunda-tunda lagi. Untuk selanjutnya yaitu penutup kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita tujuan nasional. Sebagai suatu sistem nilai Pancasila telah terbukti kualitas di mata dunia sampai saat ini. Namun pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila tidak sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang selalu membawa karakteristik individualistik. Pancasila tidak mampu menjadikan sarana untuk menahan dampak globalisasi yang hadir. Dalam ranah ini, Pancasila dapat diartikan sebagai tubuh tanpa jiwa. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepenuhnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Reaktualisasi nilai Pancasila dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah melalui internalisasi nilai Pancasila ke dalam setiap bidang pelajaran pada setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.